Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina, dan semua sahabat yang terkasih. Hari ini kita lanjut dengan renungan yang kemarin. Jadi hari ini sambungannya ya. Kemarin kita telah mendengar bahwa dengan pergi ke En Karim, Maria menjadi misionaris pertama, membawa kabar baik pertama yang akan mengubah seluruh sejarah manusia, membentuk Yesus menjadi pengkhotbah keliling, bahkan sebelum ia memiliki kaki terkecil sekalipun. Maria mampu mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi Elizabeth dan bagi Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan, karena ia membawa Kristus. Dan Maria pun dapat meluapkan sukacitanya dalam magnifikatnya yang terkenal selama peristiwa ini karena alasan yang persis sama. Hal ini membawa kita pada pelajaran pertama yang gereja ingin kita pahami pada hari Minggu Advent ini, pada masa Advent ini, untuk membawa sukacita bagi sesama di Natal ini. Kita sungguh harus membawa Kristus kepada mereka. Yesus adalah hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada seseorang yang kita kasihi. Khususnya di Natal, kita perlu mengingat hal ini. Kita bisa membelikan anak-anak berbagai macam pakaian dan mainan. Tetapi jika kita tidak berusaha memberi mereka Tuhan Yesus, maka kita sebenarnya hanya memberi mereka barang palsu. Kita bisa mengirimkan ribuan kartu dan surat, tetapi jika kita tidak mendoakan orang lain agar mereka datang kepada Tuhan dan berusaha membantu mereka bertemu Yesus dengan kata-kata kita yang sederhana, maka sebagian besar apa yang kita kirimkan tidak lebih daripada surat sampah. Kecuali kita berusaha membawa Kristus kepada mereka, kita sebenarnya tidak memberi mereka sesuatu yang benar-benar kekal. Maria tidak membawakan buku teks kehamilan Ibrani kuno kepada Elizabeth. Ia tidak membawakan Yohanes Pembaptis pakaian sunat yang lucu. Ia membawakan Kristus, dan oleh karena itu ia membawakan mereka segalanya. Hari ini Maria ingin membawa Kristus kepada kita di saat ini, di Advent ini, sama seperti ia membawanya ke En Karim. Kemudian ia ingin kita belajar dari teladannya dan menginspirasi kita untuk membawa putranya kepada orang lain di masa Advent ini juga. Kita semua mengenal orang-orang yang membutuhkan Kristus dalam hidup mereka, yang membutuhkan pengampunannya, yang merindukan kasih dan kehadirannya, dan mungkin tanpa menyadarinya. Namun, banyak dari kita adalah orang-orang yang rohaninya seperti Ebenezer Scrooge, yang menjaga hubungannya dengan Yesus sepenuhnya untuk diri sendiri dan tidak ingin berbagi tentang Tuhan dengan siapapun.
Teladan Maria menunjukkan kepada kita cara menjalani Advent dengan baik dan secara gamblang menantang serta memanggil kita untuk membawa Yesus kepada kerabat kita dan mereka yang kita kenal yang membutuhkan. Begitu Elizabeth mendengar suara salam dari Maria, yang kemungkinan besar shalom, 3 hal terjadi. Yohanes Pembaptis melonjak dalam rahimnya. Elizabeth sendiri dipenuhi Roh Kudus dan ia berseru, "Terberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan terberkatilah buah rahimmu. Dan mengapakah ini terjadi padaku, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan terberkatilah ia yang telah percaya, sebab yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan akan terlaksana." Roh Kudus mengilhami Elizabeth untuk memberkati Maria di antara semua perempuan karena 2 alasan. Karena buah rahimnya yang terberkati dan karena imannya bahwa firman Tuhan kepadanya akan digenapi. Dengan kata lain, ia diberkati karena Yesus dan karena imannya kepada Juru Selamat dan putranya yang masih dalam kandungan. Ini membawa kita pada pelajaran yang pertama gereja ingin kita pahami pada Minggu Advent ini untuk membawa sukacita bagi orang lain yang pada Natal ini kita sungguh-sungguh harus membawa Kristus kepada mereka. Itulah pelajaran kedua yang gereja ingin kita pahami dalam ziarah Advent bersama Maria ini. Bahwa berkat terbesar di dunia ini adalah Yesus dan iman kita kepadanya. Inilah karunia-karunia yang seharusnya kita rindukan pada Natal ini, karena karunia-karunia inilah yang akan sungguh-sungguh membahagiakan kita. Sekalipun kita menerima semua materi di dunia saat Natal, itu tidak akan sama berharganya bagi kita dibandingkan karunia Allah dan karunia peningkatan iman kepadanya. Maria bersatu dalam kidung pujanya di kemudian hari. Dalam peristiwa ini, segala keturunan akan menyebutnya berbahagia. Dan nubuat ini menjadi kenyataan. Kita masih menyebutnya berbahagia hingga saat ini, karena alasan yang sama, Tuhan, buah rahimnya yang terberkati, menyertai dia. Dan karena imannya yang menjadi teladan bagi setiap murid. Tuhan memanggil kita untuk Natal ini menjadikan hal-hal ini sebagai prioritas kita. Bapa yang memberi kita karunia putranya pada Natal pertama ini, ingin memberi kita putra itu lagi pada Natal ini, untuk menjadi Allah beserta kita, Emmanuel. Tetapi dia ingin memohon kepadanya dengan iman dan menanggapinya dengan iman, dengan menyediakan waktu untuk bersama Allah dalam doa, dengan berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan membiarkan firman Tuhan digenapi dalam diri kita, dalam setiap keputusan moral yang kita buat. Amin. Terima kasih.